Baik, mari kita bahas soal latihan dari TU2 silogisme. Jika Nita membeli roti bakar coklat pada hari Kamis, maka dia juga membeli roti Maryam. Ini P, ini Q. Hari ini Nita membeli roti bakar coklat dan roti cane. Ini roti bakar coklat dan roti cane. Ini artinya berbeda ya sama yang Q. Jadi ini negasi Q kalau kita bikin rumusnya. Ya, jadi kalau P maka Q, kemudian negasi Q. Nah, ini kesimpulannya adalah negasi P. Ya, seperti itu ya. Ini modus tollens. Nah, ini kalau secara rumus artinya Q-nya hilang, kemudian negasinya tetap, karena memang rumusnya kalau ada satu yang negatif, premis negatif, maka kesimpulannya juga negatif. Artinya P-nya tetap, jadi P, negasi P adalah jika Nita beli roti bakar coklat pada hari Kamis, artinya bukan hari Kamis. Ya, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah B. Kalau mau logika kata juga bisa dicoba aja tiap opsinya. Hari kemarin Nita beli roti bakar coklat dan roti Maryam. Ini kemarin nggak jelas ya. Kemudian yang C, hari ini Nita tidak ingin membeli roti Maryam. Tidak ingin ini kesimpulan dari mana. Jadi ini salah juga. Kemudian hari Kamis Nita beli roti bakar coklat dan roti cane. Tidak, karena ini kita nggak tahu hari apa. Karena kalau hari Kamis dia beli coklat sama roti Maryam. Kemudian Nita beli roti sesuai harinya. Ini juga tidak ada kesimpulan yang bisa mengarah ke sini. Oke, seperti itu. Lanjut ke nomor 2. Siswa kelas 12 akan diberi tugas tambahan jika tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Tidak ada satupun siswa kelas 12 yang diberi tugas tambahan. Nah, ini kan bisa juga kita tuliskan rumusnya. Semua diberi tugas tambahan P. Kemudian jika tidak mengumpulkan tugas tepat waktu Q. Kemudian tidak ada satupun siswa kelas 12 yang diberi tugas tambahan. Artinya ini P. Ya. Nah, jadi tidak ada satupun siswa kelas 12 yang diberi tugas tambahan. Nah, P maka Q, kemudian P, maka kesimpulannya adalah Q. Ya, berarti semua siswa kelas 12 mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, artinya jawabannya adalah D. Ya. Kalaupun pakai logika kata, semua siswa kelas 12 akan diberi tugas tambahan jika tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, tidak ada satupun siswa kelas 12 yang diberi tugas tambahan. Nah, jadi kesimpulannya adalah semua siswa kelas 12 mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang tugas tambahan ini kan dicoret saja nih. Ya kan? Ini juga quick. Oke, seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 3. Indah menonton kartun Chibi Maruko-chan setelah menonton kartun Shinchan di hari Minggu pagi. Kartun SpongeBob ditayangkan sebelum Shinchan. Artinya urutannya SpongeBob ditayangkan sebelum Shinchan. Artinya di sini SpongeBob. Kemudian setelah itu Shinchan. Kemudian setelah itu Chibi. Dan Indah menonton kartun Maruko-chan setelah menonton kartun Shinchan. Artinya Indah nonton di sini ya. Nah, pilihlah salah satu kesimpulan. Kita lihat yang A. Indah menonton ketiga kartun tersebut. Tidak ya. Di sini kita tidak tahu SpongeBob ditonton Indah apa enggak. Kemudian Indah menonton SpongeBob sebelum menonton Shinchan. Kita juga tidak tahu apakah dia menonton SpongeBob. Artinya di pernyataannya Indah hanya menonton dua ini. Shinchan ditayangkan lebih awal daripada SpongeBob. Salah, karena SpongeBob dulu baru Shinchan. SpongeBob ditayangkan lebih pagi daripada dua filmnya. Nah, ini bisa ya ini. Jadi kata yang CB Maruko-chan
Yang E, Chibi Maruko-chan ditayangkan sebelum SpongeBob ini salah. Artinya jawaban yang paling tepat adalah D. Nah, jadi untuk soal-soal kesimpulan seperti ini juga bisa ya dengan menuliskan informasinya, kemudian kita mengambil jawaban kesimpulan. Nah, seperti ini soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisinya, seperti mengambil kesimpulan dari dua pernyataan. Jadi tidak melulu menggunakan rumus-rumus modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Lanjut nomor 4. Tiada ruang kerja memiliki cahaya yang gelap. Semua gua kelelawar memiliki cahaya yang gelap. Nah, caranya kita kalau seperti ini bisa langsung mencoret ya, mencoret yang sama. Ini yang sama adalah cahaya yang gelap, cahaya yang gelap. Artinya kesimpulannya adalah tiada gua kelelawar yang tidak memiliki cahaya yang gelap. Nah, ini salah. Kemudian semua gua kelelawar bukan merupakan ruang kerja. Nah, ini benar ya, B. Jadi tidak ada gua kelelawar yang menjadi ruang kerja. Oke, kita lihat yang D, semua kelelawar tidak memiliki cahaya yang gelap. Ini salah karena semuanya gelap. Sebagian cahaya yang gelap berada di gua kelelawar. Enggak, karena di sini bilangnya semua. Kemudian sebagian ruang kerja memiliki cahaya yang gelap. Ini tidak, karena tidak ada ruang kerja yang gelap. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu ya. Lanjut. Semua satpam di perusahaan X mendapatkan insentif harian. Semua peserta arisan adalah satpam di perusahaan X. Kesimpulannya, semua satpam di perusahaan X mendapatkan insentif harian. Semua peserta arisan adalah satpam di perusahaan X. Nah, ini kan perusahaan X sama nih, kita bisa langsung coret. Jadi yang tersisa adalah insentif harian dan peserta arisan. Artinya ini kan semua artinya yang sebagian ini sudah salah ya. Jadi semuanya tinggal yang ada kata semua. Nah, kita lihat yang B, semua peserta arisan mendapatkan insentif harian. Nah, ini benar ya. Kemudian yang C, semua satpam di perusahaan X. Nah, ini masih ada kata satpam di perusahaan, masih ada frasa satpam di perusahaan X. Harusnya sudah tidak ada. Jadi yang jawabannya adalah yang sisa frasa ini dan yang ini. Nah, jawabannya adalah B. Seperti itu ya. Jadi bisa dengan mencoret-coret. Ketika ada yang berulang, maka itu sudah pasti tidak masuk ke dalam kesimpulannya. Lanjut nomor berikutnya. Tidak semua karyawan PT Makmur adalah generasi milenial. Beberapa peserta lomba inovasi adalah karyawan PT Makmur. Nah, sekarang lihat lagi. Yang pertama, premisnya ada tidak semua. Kemudian ada beberapa. Artinya jawabannya adalah beberapa juga ya. Nah, jadi yang ini sudah salah. Oke, tinggal C dan D. Kemudian, nah, karyawan PT Makmur di sini juga sama. Ini juga sama, artinya sudah tidak ada. Yang tersisa nanti generasi milenial dan peserta lomba inovasi. Kita lihat pilihan C dan D. Beberapa peserta lomba inovasi bukan generasi milenial. Nah, ini ya jawabannya. Kalau D, dia masih ada karyawan PT Makmur. Nah, ini salah berarti. Jadi jawabannya adalah C. Seperti itu ya cara jawabnya. Kemudian yang nomor 7. Semua asrama punya kantin dan jam kunjungan. Kantin dan jam kunjungan dibuat untuk kedisiplinan. Roni tidak berada di kantin dan tidak mempunyai jam kunjungan. Nah, kesimpulan yang tepat adalah, nah ini jam kunjungan sudah diulang-ulang berapa kali ya. Ini punya kantin dan jam kunjungan sudah. Ini dicoret. Untuk kedisiplinan kita simpan dulu. Kemudian Roni tidak berada di kantin dan tidak mempunyai jam kunjungan. Nah, artinya tinggal negasinya saja. Negasi dari, karena ini kan tidak berada ya. Jadi jawabannya ini negasi dari, langsung saja yang ini ya. Yang A. Yang semua asrama. Jadi Roni tidak berada di asrama. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah B. Karena yang dicoret sudah tidak mungkin masuk menjadi kesimpulan. Sekarang kita coba lihat opsi jawabannya. Roni sedang berada di asrama. Salah, karena kalau dia ada di asrama harusnya dia mempunyai di kantin dan
dia bisa berada di kantin dan mempunyai jam kunjungan. Kemudian B, jawabannya C, Roni tidak mempunyai kedisiplinan. Nah, ini kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu Roni punya kedisiplinan atau tidak. Intinya Roni tidak berada di kantin dan tidak mempunyai jam kunjungan. Jam kunjungan itu kan diadakan untuk kedisiplinan. Bukan berarti kalau Roni tidak berada di kantin dan tidak mempunyai jam kunjungan, maka Roni tidak disiplin. Tidak ya, jadi bukan itu kesimpulannya. Kemudian yang D, semua penghuni asrama termasuk Roni tidak disiplin. Nah, ini juga kesimpulan dari mana? Ini tidak bisa diambil kesimpulan. Kemudian semua penghuni asrama termasuk Roni menerapkan kedisiplinan. Nah, ini kita nggak tahu karena ternyata Roni itu tidak mempunyai jam kunjungan. Ya, jadi yang paling tepat adalah B. Roni sedang tidak berada di asrama. Yang 8, semua kendaraan yang diparkir di garasi adalah mobil. Pemilik garasi menganggap mobil sebagai kendaraan yang nyaman. Kendaraan itu bukan mobil. Nah, ini di materi video sudah ada ya. Coba kita kerjakan. Di parkir garasi adalah P, kemudian ini Q, kemudian ini mobil, menganggap mobil sebagai kendaraan yang nyaman. Misalkan ini kita Q, kemudian kendaraan yang nyaman itu R. Nah, di sini kendaraan itu bukan mobil, artinya ini negasi Q. Nah, ini kan sebelumnya kita ada mengerjakan soal. Jika seperti ini maka P maka Q, kemudian Q maka R. Nah, ini kan kesimpulan akhirnya negasi Q. Kemudian ini juga negasi Q. Nah, coba kita lihat. Ini yang pertama ini P maka Q kemudian negasi Q, ini modus tollens. Artinya kesimpulannya ini adalah negasi P. Kemudian yang kedua ini Q maka R kemudian negasi Q, ini tidak ada kesimpulan sebagaimana sudah dijelaskan di video pembahasan soal yang materi ya. Tidak ada kesimpulan. Nah, jadi jawabannya negasi P. Negasi P artinya kendaraan itu tidak diparkir di garasi. Oke, seperti itu ya. Jawabannya adalah E. Kalau mau pakai kata-kata juga bisa. Misalkan A, kendaraan itu tidak diparkir di garasi karena tidak nyaman. Kesimpulan dari mana ini? Tidak diparkir di garasi karena tidak nyaman. Jadi salah ya. Semua kendaraan yang nyaman adalah mobil. Enggak juga. Ini hanya menurut pemilik garasi saja. Ini salah. Kendaraan itu nyaman tetapi tidak diparkir di garasi. Bukan, ini bukan kesimpulannya ya. Siapa yang bilang kendaraan itu nyaman? Kan di sini itu bukan mobil. Kalau pemilik garasi kan mobil itu nyaman. Nah, ini yang bilang nyaman siapa gitu? Kita nggak tahu. Kemudian apakah itu alasannya karena tidak nyaman maka tidak diparkir di garasi? Kita nggak tahu ya. Jadi bukan kesimpulan. Yang D, jika kendaraan itu tidak diparkir di garasi maka kendaraan itu bukan mobil. Ini juga tidak pasti ya. Tidak pasti. Jadi jawaban yang D salah. Oke, paling tepat adalah E. Kenapa dia salah? Karena mobil ini sudah diulang berkali-kali ya. Ini bukan mobil, ini kemudian juga mobil, di sini juga ada mobil, makanya ketika di kesimpulan yang mobil itu sudah tidak ada harusnya ya di kesimpulannya. Jadi dia salah, jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Soal berikutnya, jika Ragnar Oratmangun starter di timnas, maka Stefano Lillipali duduk di bangku cadangan. Jika Stefano Lillipali duduk di bangku cadangan, maka timnas dilatih oleh STY. Timnas tidak dilatih oleh STY. Nah, ini P ya. Kemudian ini Q. Kemudian jika Stefano Lillipali duduk di bangku cadangan, maka ini juga Q. Maka timnas dilatih oleh STY, ini R. Nah, jadi P maka Q, kemudian Q maka R. Nah, ini kan langsung coret saja. Jadi kesimpulannya ini P maka R. Kemudian timnas tidak dilatih oleh STY. Artinya ini kebalikan dari R. Jadi ini negasi R.
Nah, negasi R makanya langsung dicoret. Jadi jawabannya adalah negasi P. Ini modus Tholen. Negasi P adalah Ragnar Oratmangun tidak starter di timnas. Jawabannya adalah C ya. Oke, seperti itu. Pakai logika kata juga bisa. Ragnar Oratmangun starter di timnas ini salah karena Ledi Pali itu duduk di bangku cadangan dan timnas tidak dilatih oleh STY. Gitu ya. Stefan Ledi Pali duduk bangku cadangan. Ini iya, tapi ini harusnya bukan menjadi kesimpulan karena sudah berulang kali. Kemudian D, Stefan Ledi Pali starter di timnas. Ini bukan kesimpulan juga. Kemudian yang E tidak dapat disimpulkan. Salah juga karena ini masih bisa disimpulkan ya. Nomor 10. Beberapa siswa SMA menggunakan buku elektronik e-book dalam pembelajaran mereka. Buku pelajaran elektronik lebih disukai dibandingkan buku cetak karena dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Lisa berhasil memahami materi dengan baik. Nah, di sini beberapa siswa SMA menggunakan buku pelajaran elektronik dalam pembelajaran mereka. Buku pelajaran elektronik ya, yang atas ini lebih disukai daripada buku cetak. Nah, karena dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Lisa berhasil memahami materi dengan baik. Oke, kita lihat pilihannya ya. Semua siswa memahami materi dengan baik karena menggunakan buku pelajaran elektronik. Ini salah karena di sini itu hanya beberapa siswa yang menggunakan buku pelajaran elektronik karena lebih mampu untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Bukan berarti dengan buku elektronik semua siswa bisa memahami materi dengan baik. Ya, kita tidak tahu. Mungkin ada yang beberapa siswa yang menggunakan buku cetak tapi bisa memahami materi dengan baik, ya. Jadi ini salah, semua siswa bisa memahami materi dengan baik karena menggunakan buku elektronik tidak ya. Jadi ini tidak bisa jadikan kesimpulan. Dan B, beberapa siswa atau kita coba lihat dulu yang bisa dicoret nih karena banyak yang sama kan. Memahami materi dengan baik. Ini materi dengan baik ini sudah dicoret ya. Ini memahami materi dengan baik, jadi ini tidak masuk di kesimpulan. Beberapa siswa kita lihat lagi B, beberapa siswa SMA tidak memahami materi dengan baik karena menggunakan buku cetak. Ini kita tidak bisa menyimpulkan juga. Kemudian semua siswa kecuali Lisa menggunakan buku cetak. Salah juga karena di sini nggak disebutkan kalau hanya Lisa saja. Kemudian Lisa mungkin salah satu siswa yang menggunakan buku elektronik. Nah, ini bisa ya yang D karena di sini Lisa kan berhasil memahami materi dengan baik. Kemudian yang siswa itu beberapa menggunakan buku elektronik, buku pelajaran elektronik. Nah, kemudian buku elektronik itu dianggap siswa bisa lebih memahami materi dengan baik. Nah, artinya Lisa itu salah satu yang menggunakan buku pelajaran elektronik karena Lisa berhasil memahami materi dengan baik. Nah, mungkin salah satu di sini kunci juga ya, karena di sini ada beberapa. Nah, D ya, tepat ya. Kemudian yang E, semua siswa SMA tidak memahami materi dengan baik karena menggunakan buku cetak. Nah, ini salah. Ini ada kata semua, sementara Lisa kan di sini berhasil memahami materi dengan baik. Oke, jadi jawabannya adalah D. Seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan soal kali ini. Semoga teman-teman bisa mengerti, perbanyak lagi latihan soal apabila dirasa masih kurang. Sekian video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.